Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Siap. Cuacanya panas, tapi kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Mudah-mudahan dengan berdoa kita akan diberikan kemudahan oleh Allah dan selalu diberikan kemanfaatan ilmu yang telah kita dapat atau yang akan kita pelajari hari ini. Ayo, kita mulai siapa? Silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Hadir semua. Baik, mari kita minggu lalu sudah belajar tentang hijrahnya Rasulullah. Ya, hijrahnya Rasulullah menuju kemana? Ke kota Madinah. Madinah. Kalau Mekah, masa Nabi Muhammad hijrah ke kota Mekah? Kan dari Mekah ke kota Madinah. Pada waktu sekarang kita akan belajar yaitu tentang menuju usia balik. Ya, menuju usia balik. Dibuka bukunya halaman 20. Ya, halaman 20. Enggak ada? Ya. Baik. Nah, itu sekarang kita pembahasannya adalah menuju ke dalam usia balik. Nah, sekarang kamu sudah apa? Sudah bentar lagi akan memasuki balik. Rata-rata usia berapa tahun ini? 11 ya. Nah, jadi kita akan apa? Akan mempelajari tanda-tanda usia balik ya. Menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, jadi usia balik ini di dalam ilmu fikih ini ditandai yaitu yang pertama sempurnanya umur 15 tahun. Ketika kamu sudah umur 15 tahun, maka sudah dikatakan balik. Nah, kalau menurut ilmu biologi, apabila anggota tubuh kita ini berubah seperti suara, yang tadinya suaranya kecil, yang tadinya suaranya melengking, sekarang jadi apa? Jadi ngebas. Halo. Nah, seperti itu ya. Itu namanya sudah berubah. Kemudian apa lagi tanda-tandanya? Tumbuhnya jakun. Nih, jakun bagi laki-laki di sini. Jakun. Nah, ya. Terus ada yang bertanya, Pak, saya usianya misalnya Mumtaz usianya baru 12 tahun, Pak. Tapi apa sudah dikatakan balik? Dikatakan balik ke Mumtaz? Belum. Nah, ada lagi tadi kelupaan. Ya, tadi menurut ilmu fikih yang pertama sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua mengalami mimpi basah. Ya, bagi perempuan yaitu mengalami haid atau menstruasi. Ya, ini namanya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak, ini misalnya si Zahra usianya baru 12 tahun, Pak.
tapi dia sudah haid Pak, sedangkan umurnya belum 15 tahun. Apakah jalan sudah dikatakan balik? Sudah. Kenapa sudah? Karena sudah menstruasi. Ya, karena sudah mengalami namanya haid atau menstruasi. Walaupun usianya atau umurnya belum mencapai 15 tahun, tapi sejarah sudah mengalami tanda-tanda balik, yaitu keluarnya darah atau yang namanya menstruasi, maka sudah dikatakan balik. Kalau laki-laki sempurnanya umur 15 tahun juga sama dan mengalami mimpi basah, mimpi keluar air mandi. Misalnya Bagas, Pak, saya umur baru 10 tahun, tapi saya sudah mengalami mimpi basah, Pak. Gimana? Apakah sudah dikatakan balik? Sudah. Walaupun usianya belum mencapai umur 15 tahun, tapi sudah mengalami tanda-tanda hamil balik, yaitu apa? Mimpi basah, maka sudah dikatakan balik. Ya. Nah, dalam usia balik ini kamu ketika sudah terhitung atau sudah terkena hukum wajib, ya apa diantaranya? Sholat, ya, puasa, sedekah mah nggak mesti balik, ya, anak kecil juga boleh, apa lagi? Ya, ngaji, terus apa lagi? Banyak lainnya. Dan ini adalah ketentuan atau kewajiban kita ketika sudah menginjak usia balik. Yang pertama, sholat wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kemarin waktu usia kamu sebelum 15 tahun atau belum balik, itu meninggalkan sholat cuek-cuek saja. Nah, sekarang dosanya kamu yang menanggung sendiri. Ya, kamu yang menanggung sendiri, bukan lagi orang tua atau yang lainnya. Kamu tanggung sendiri, apa yang kamu perbuat nanti akan kamu tuai. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan tentang usia balik? Coba Bapak mau tanya Mumtaz. Mumtaz, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi apa tadi? Menstruasi. Terus apa lagi Mumtaz? Itu menurut ilmu apa? Ilmu fikih, ilmu biologi. Tumbuh jakun. Ya, tumbuhnya jakun. Apa lagi? Bodinya berubah, body perempuan. Ya, perempuan ini punya buah guldi. Ya, buah guldinya, pinggulnya membesar. Ya, berdua lagi, butuh perhatian yang begitu dalam. Kalau perempuan, nah, ini bukan porno, ya, bukan porno. Fikih itu harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Bukannya porno, pembelajaran, ya. Jadi harus paham kamu nih. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya toharoh, atau yang namanya setelah kita selesai haid, atau setelah kita habis mimpi basah, itu ada yang namanya bersuci. Ya, mandi wajib namanya. Sudah apa belum lihat mandi wajib? Sudah apa belum? Ada yang sudah hafal? Ya, coba gimana lihat mandi wajib? Ya. Iya, betul sekali. Ya, nah, jadi nanti kalau kita sudah mencapai atau sudah mengalami yang namanya mimpi basah, maka kita untuk bersucinya harus mandi. Kalau kita nggak mandi, maka ibadah kita yang lainnya itu nggak sah. Ya, kita nggak boleh mengaji, nggak boleh megang Al-Quran. Ketika kita sedang apa? Sedang junub, sedang haid, itu tidak boleh. Makanya harus bersuci dulu. Bagaimana caranya? Dengan mandi wajib. Tadi kayak teman kita sudah hafal niatnya. Yang laki-laki sudah hafal belum? Nah, coba bareng-bareng kita baca lagi niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim.
pertanyaannya, kalau lagi musim kering, nggak ada air, kita habis mimpi basah atau habis suci dari air, bagaimana caranya? Pasir. Hah? Pasir. Guling-guling di pasir? Hah? Kayak kucing guling-guling di pasir atau bagaimana? Hah? Ya, dengan cara bertanya, tayamumnya ada caranya, jangan guling-guling di pasir. Ya, kamu ngambil pasir, kamu apa? Kamu raup apa? Ke badan kamu semua. Yang kedua, namanya apa? Ah, jadi kotor. Kalau ada kucing gimana? Nah, aturannya juga apa? Ketika tidak ada air, ya, kan? Ketika tidak ada air, kalau lagi musim kering, ya, caranya dengan cara tayamum. Kita bisa tayamum. Ya, tayamum itu ada pengganti wudhu. Pengganti kalau nggak ada air, dengan cara tayamum. Sudah bisa tayamumnya? Nah, tayamum pertama ini dulu. Kita cari debu, misalnya di tembok, atau di mana tembok yang bersih, ya. Dan tempelin tangannya. Nah, itu tayamuma istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Muka kita raup, tempelin, ditarik. Nah, kita ambil lagi, ya, di tempat yang lain, jangan tempat yang tadi. Kita ketuk-ketukan. Yang pertama tangan kanan dulu. Nih, seperti ini ditarik, ini diputar, ini nanti jempolnya ketemu dengan jempol. Nah, selanjutnya yang ini yang kiri, putar, ini. Nah, itu namanya tayamum. Tayamum yang dibasuh berapa? Hah? Yang dibasuh berapa anggota tubuhnya? 2, muka sama tangan. Itu banyak amat, tujuh kaki enggak, kepala enggak, cuma apa? Cuma muka sama dua tangan. Ini tayamum, kaki enggak diapain? Enggak dibasuh atau enggak diusap. Paham? Paham? Ada yang bertanya tentang toharoh atau mandi wajib atau tanda-tanda akil balik? Sudah paham semua? Ya, kamu sudah paham? Ya, akhirnya marilah kita bersama-sama membaca halaman dalam. Mudah-mudahan pembelajaran di hari ini selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Rabbil Bapak akhiri, baik dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.